Perkenalkan, nama saya Ricidai dari kelompok 1. Hari ini saya akan mempresentasikan Perang Padri dan Trunojoyo. Perang Padri atau dikenal dengan Perang Minangkabau adalah perang yang terjadi dari tahun 1803 sampai dengan 1837 di Sumatera Barat, Indonesia, antara kaum Padri dan kaum Adat. Tahap Perang Padri. Yang pertama, tahap awal konflik. Pada tahun 1803 sampai dengan 1821. Konflik ini dimulai ketika kaum Padri ingin menghapus praktik adat yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Dan akhirnya kaum Padri menyerang kaum adat. Intervensi Belanda pada tahun 1821 sampai 1825. Kaum adat yang terancam dengan serangan kaum Padri akhirnya meminta bantuan pada Belanda atau VOC. VOC menyerang kaum Padri namun tidak sepenuhnya berhasil. Akhirnya Belanda mengajak pemimpin kaum Padri yaitu Tuanku Imam Bonjol karena mereka juga kekurangan dana. Gencatan senjata pada tahun 1825 sampai dengan 1830. Ketika masa gencatan, Tuanku Imam Bonjol mencoba untuk memulihkan kekuatannya gara-gara telah berkurang. Perang Padri kedua pada tahun 1831 sampai dengan 1838. Belanda kemudian melanggar perjanjian gencatan senjata dan kembali ingin menguasai Minangkabau. Sehingga pada tahun 1833, yaitu perlawanan bersama, kaum adat menyadari bahwa mengundang Belanda itu kesalahan, sehingga kaum adat mengajak kaum Padri untuk mengkeropomi. Serangan dan pengepungan Bonjol pada tahun 1831 sampai 1837. Belanda menjalankan serangan besar-besaran untuk meruntuhkan benteng Bonjol pada tahun 1835. Benteng Bonjol akhirnya runtuh pada tahun 1837. Setelah jatuhnya benteng Bonjol, Tuanku Imam Bonjol dibuang ke Diancur, yaitu di Kota Lota, Minahasa. Akhirnya Perang Padri selesai pada tahun 1838. Meskipun benteng Bonjol dikuasai dan Imam Bonjol ditangkap, perlawanan masih berlanjut hingga benteng terakhir Dalu Dali yang dipimpin Tuanku Tambusa jatuh. Tokoh-tokoh yang terlibat pada Perang Padri yaitu Tuanku Imam Bonjol, yaitu seorang ulama yang memimpin kaum Padri ketika melawan Belanda. Tuanku Nan Receh, yaitu pemimpin Perang Padri yang memimpin ketika melawan Belanda. Yang terakhir yaitu Tuanku Tambusa, pemimpin yang memimpin kaum Padri. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai Perang Trunojoyo. Pemberontakan Trunojoyo. Pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Madara yaitu Trunojoyo terhadap Kesultanan Mataram. Pada tahun 1646, Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Amangkurat I mengalami ketidakstabilan politik dan ekonomi, sehingga di situasi tersebut muncullah Trunojoyo, bangsawan Madara yang kecewa dengan kepemimpinan Amangkurat I. Pada 1676, Trunojoyo mulai menyerang secara besar-besaran, mulai dari mengusir Amangkurat I ke Tegalalang. Sehingga pada 1677, Amangkurat I melarikan diri ke Tegalalang yang tadi saya katakan. Kemudian digantikan oleh putranya, yaitu Amangkurat II. Amangkurat II bekerja sama dengan VOC. VOC bekerja sama dengan penguasa lokal seperti Amangkurat II untuk memperluas pengaruhnya, mengamankan jalur perdagangan, mendapatkan akses sumber daya, dan melawan kompetitor kolonial lainnya. Akhirnya, pemberontakan pada tahun 1680, Trunojoyo akhirnya tertangkap oleh VOC di daerah Kediri dan dieksekusi di hadapan Amangkurat II. Kematian Trunojoyo menandai akhir dari pemberontakan ini, yang mengarah pada stabilitas relatif di wilayah tersebut dan memperkuat posisi VOC sebagai kekuatan dominan dalam politik
dan perdagangan. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pemberontakan Trunajaya yaitu Trunajayanya sendiri, yaitu pemimpin utama pemberontakan Amangkurat I, pemimpin Kesultanan Mataram, dan Amangkurat II, pemimpin Kesultanan Mataram setelah Amangkurat I melarikan diri, yaitu anak dari Amangkurat I. Sekian, terima kasih.